tangan kok. Tanda tangan kok. Jika kalian menyukai video ini silahkan like, kemudian tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Tekan lonceng. Mantap bosku. Pembebasan UKT hanya sementara karena adanya pandemi ini. Kalau setelahnya, insya Allah semoga pandemi ini berakhir segera atau selesai. Setelahnya itu kami tidak akan meminta lagi pembebasan UKT secara keberlangsungan. Selanjutnya, alasan pembebasan UKT tanpa syarat. Karena kami sudah meminta tadi pembebasan UKT seluruhnya, kami lagi meminta tanpa adanya syarat pada keputusan rektor. Kita juga mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 515. Pada KM 515 ini memberikan skema keringanan UKT, juga memberikan persyaratan-persyaratan kepada mahasiswa. Salah satunya persyaratan yang diberikan kepada mahasiswa pada poin kelima di KM 515 mengatakan bahwa penurunan perekonomian secara signifikan. Dan kita ketahui bahwa menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa telah terjadi pendapatan masyarakat selama pandemi ini dan dari berbagai sektor. Itu yang diberikan dari Badan Pusat Statistik. Dan itulah menjadi alasan kenapa kami menuntut tanpa adanya syarat kepada mahasiswa dalam pembebasan UKT ini, karena kita juga mengacu pada persyaratan yang diberikan KM 515 poin kelima. Juga kami memberikan ini persentase surveinya kepada mahasiswa berapa persen pengurangan dampaknya, dan kita ketahui bahwa semuanya memberikan dampak. Ada yang sampai 50-70% penghasilan orang tuanya mengalami keringanan, ada yang 76% sampai 100% malahan mengalami keringanan adanya pandemi ini. Lanjut. Selanjutnya kesimpulan, dengan hadirnya SK Rektor UIN Alauddin Makassar 491 tahun 2020 ini tentang keringanan UKT mahasiswa atas dampak bencana pandemi COVID yang sama sekali tidak memperhatikan kondisi perekonomian mahasiswa yang termaktub dalam diktum keempat, dan juga menetapkan pengurangan UKT sebesar 10% yang termaktub dalam diktum poin kedua yang tidak memiliki landasan dalam keringanannya. Selanjutnya kemudian yang menjadi besar itu apa landasannya? Penetapan UKT itu hanya sebesar 10%, sedangkan dalam penetapan UKT memperhatikan SSBOPT dan BOPT pada PMA yang nomor 7 2018 itu sudah dijelaskan bagaimana itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Maka kami dari mahasiswa atau lembaga mahasiswa meminta untuk dibebaskan UKT-nya selama pandemi ini dengan syarat. Itulah berdasarkan hasil kajian. Jadi untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjelaskan hasil presentasi dari teman kami, tadi saya sempat mengutip di atas. Pak WR2 ini mungkin keliru dalam melihat PMA nomor 7 tahun 2018, sebab di PMA nomor 7 tahun 2018 itu menjelaskan tentang SSBOPT, bukan BOPTN. Itu yang kita perlu tekankan sama-sama. Kemudian tadi Pak WR2 juga mungkin keliru tentang penggunaan biaya langsung dan penggunaan biaya tidak langsung. Sedangkan kita ketahui secara bersama, biaya langsung berupa kegiatan kelas, kegiatan laboratorium, studio, bengkel, lapangan, kegiatan tugas akhir, proyek akhir, skripsi. Ini sama sekali tidak dilakukan secara efektif, sebab ada biaya tambahan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menjalankan proses skripsi tersebut ataupun bimbingan dan lain sebagainya. Kemudian ada bimbingan konseling dari kemahasiswaan. Ini juga tidak dilakukan secara efektif karena lagi-lagi ada biaya mahasiswa yang keluar dan tidak ada penggunaan dari UKT yang mahasiswa bayarkan selama semester genap kemarin. Dan juga ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini berupa biaya administrasi umum. Meskipun terpakai, tapi mahasiswa tidak mendapatkan manfaat dari biaya administrasi umum ini, karena lagi-lagi kita ketahui secara bersama kita melakukan proses itu secara online. Lagi-lagi yang kena dampak ialah mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian juga di sini di dalam biaya langsung
itu sebenarnya ada pembagian sebenarnya. Misal kegiatan kelas. Yang kita ketahui kegiatan kelas ini diperuntukkan untuk semester 1 sampai semester 4 dan 6. Semester 4. Dan beda lagi dengan kegiatan tugas akhir. Itu ada pemetaan antar per semester. Jadi kita tidak bisa menggeneralisirkan antara keempat poin dari biaya langsung ini. Kita harus juga memperhatikan mahasiswa ini sebenarnya berada di semester berapa. Apakah dia menikmati seluruh biaya langsungnya atau tidak? Nah, maka dari ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar dari teman-teman mahasiswa. Apa landasan kuat dari penetapan 10% tersebut? Kemudian banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Dan juga kita ketahui penetapan UKT di setiap fakultas itu sangat berbeda. Ketika kita merujuk dalam Permendikbud nomor 25 tahun 2020, di situ sangat jelas tentang SSBOPT untuk BKT, UKT dan lain sebagainya. Di situ beda lagi. Misal saya sendiri dari ekonomi, kemudian berbeda UKT dengan teman-teman yang ada di kesehatan, beda yang teman-teman yang ada di sains dan teknologi, karena ada penambahan laboratorium. Saya sendiri tidak menikmati yang biaya langsung seperti laboratorium, studio dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan teman kesehatan. Lebih parah lagi teman-teman yang di kesehatan. Apakah teman-teman kesehatan menikmati fasilitas biaya langsung itu? Tentu saja tidak. Teman-teman di sains dan teknologi, apakah teman-teman di sana mendapatkannya? Tentu saja tidak. Ini yang menjadi landasan keras. Meskipun maaf tadi Bapak di sana bilang tunggu dulu bos. Meskipun itu dijalankan, apakah itu efektif? Itu dekannya Saintek. Oh iya, Kita kenal juga. tidak Pak. Tidak kenal. Iya. Nah, perkenalkan dekannya iya. Saintek. Nah ini Pak, apakah meskipun berjalan, apakah efektif? Apakah perkuliahan tersebut dapat memberikan feedback terhadap mahasiswa? Nah, sedangkan begini saja Pak, saya berbicara pengalaman sedikit. Ada ke depannya saja. Iya, oke baik. Artinya apa yang Anda jelaskan, dia sudah dijelaskan dari temannya. Iya. Nah, sekarang ini Iya. Oke. Kasih penjelasan. Begini. Ya, baik. Sudah nak. Sudah. Kita Sekarang terima kasih. Meskipun tadi saudara Junaidi sudah menjelaskan seperti yang ada di PPT di atas, Mail menjelaskan itu ingin memperjelas bahwa BOPTN dan UKT itu sama sekali tidak mempunyai hubungan. Jadi BOPTN mau ditarik ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi UKT. Kita di sini bicara UKT. UKT itu apa? UKT itu dihitung dari SSBOPT. SSBOPT itu berdasar dari mana? Dia itu ada 4 dasar. Yang pertama, dalam penyusunan SSBOPT itu atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi itu merujuk pada BOPT. Apa itu BOPT? Biaya operasional pendidikan tinggi. Yang termasuk dalam BOPT itu apa? Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, yang termasuk dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung itu apa? Nanda sekali, Nanda. Tapi Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Langsung ini kan sudah clear. Kita sudah baca kami berulang-ulang. Iya Pak, tapi itu tadi perlu ada lagi penjelasan. Biaya langsung itu ada kegiatan kelas, kegiatan laboratorium, kegiatan tugas akhir. Itu berulang lagi. Bimbingan konseling. Ada yang perlu di sini diperjelas Pak. Yang pertama itu seperti kegiatan kelas, studio bengkel, tugas akhir, bimbingan konseling. sudah dari tadi itu berulang. Sudah. Iya Pak, baik, saya tidak akan menjelaskan lagi itu, tapi kita kembali bahwa SSBOPT itu tidak hanya menghitung dari BOPT, tapi juga ada dari indeks mutu perguruan tinggi dan indeks program studi, kemudian dari indeks pengelolaan keuangan, dan kemudian indeks kemahalan wilayah. Nah, kalau begitu saya serahkan kepada saudari Rini untuk menjelaskan maksud
kami apa sebenarnya maksud kami. Bisa Pak, bisa. Kenapa? Bisa. Iya Ustaz. Kenapa? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi secara data teman-teman kami telah mempresentasikan. Jadi Jangan diberulang. saya kesimpulan Ustaz. Ya, jadi secara data ini teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Jadi secara logisnya kita melihat bahwa kita menghadapi pandemi pada semester genap dan akan menghadapi pandemi lagi pada semester ganjil. Nah, ketika pada masa semester genap kita tidak menikmati fasilitas kampus sebagai wujud pembiayaan UKT, lantas apa yang kita mau bayarkan pada semester ganjil? Nah, kita tidak menikmati juga. Kita menjadi pertanyaan. Nah, ketika memang pemerintah atau pemangku jabatan pada pendidikan tinggi itu memang ingin memberikan keringanan kepada mahasiswa, jangan setengah-setengah Pak. Jangan setengah-setengah, 10% sangat sedikit. Saya UKT 800.000, kalau dipotong 10% 80.000. Saya pulang ke Bulukumba, bayar uang sewa mobil itu 80.000 Pak, habis. Berapa Ya, sih? jadi untuk saat ini tuntutan kami adalah bebaskan uang kuliah sesuai dengan landasan yuridis Bapak pada SK nomor 491 tahun 2020. Terima kasih. Tanpa syarat, ya. Bisa Pak, bisa. Baik, saya persilakan kepada Warid 1 untuk memberikan penjelasan faktor apa dalam kaitannya dengan kegiatan akademik yang dimaksud. Silakan Pak. Supaya jelas, anak-anak sekalian sudah kasih penjelasan. Pandang dan jujur. Cobalah. Akal sehat dulu. Hormat dan cu. Yang kamu dibutuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak para Wakil Rektor, para rekan, Bapak Biro, para kabat, Kasubat, dan lebih khusus anak-anakku sekalian, para pimpinan lembaga kemahasiswaan. Saya di bidang akademik. Apa yang disampaikan oleh anak-anak sekalian tadi itu tidak ada yang salah, cuma banyak yang perlu diluruskan seperti itu. Ya, menyangkut informasi kegiatan perkuliahan kita di semester ke-6 2019-2020 itu semua sudah terekam lewat sistem kita namanya Siaka, dan itu sudah terinput di pangkalan data dikti secara nasional. Jadi tidak bisa kita buat-buat. Itu. Ini baru saya minta dari Pustipat supaya direkamkan itu untuk saya sampaikan hari ini mahasiswa. Dari 5.065 kelas untuk semester genap itu sudah 4.875 sudah terlaksana baik secara daring, entah lewat WA, karena saya mengakui bahwa memang masih banyak, bukan saja mahasiswa, dosen kaku
bahkan belum bersahabat dengan yang namanya daring. Betul. Jadi dia lewat WA. Mungkin ada lebih sederhana lagi dari WA itu, mungkin video call atau apa saja. Tetapi yang pokok dulu menurut baik dari Kemendikbud maupun dari Kementerian Agama, proses perkuliahan jangan terputus. Itu. Ini laporan dari siakan kita. Ini tidak boleh direkayasa, dan silakan anak-anakku sekalian saksikan di sana. Di siakan kita. Itu. Jadi sudah 96% itu terlapor terlaksana proses perkuliahan. Maka yang 4% itulah tanggal 6 Juni yang lalu, setelah sebelumnya beberapa kali setiap bulan kami laporkan proses perkuliahan daring ini dan dilaporkan di dalam bentuk rapim. Maka seluruh kekurangan kita minta kepada para dekan, dan saya minta rapim itu diperluas, seluruh wadik-wadik satu harus hadir, dan rapim yang terakhir sampai ketua jurusan pun kita hadirkan, karena ini tanggung jawab negara. Tidak boleh ada satu sempung uang negara yang kita nikmati atau keluarkan tanpa pertanggungjawaban. Itu. Jadi ini penting sekali anak-anak sekalian ketahui. Nah, menurut informasi dari anak-anakku sekalian, saya kaget juga sesuai dengan hasil review, hasil investigasi, hasil ini dan itu, kok 80% tidak terlaksana baik. Bingung saya, yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya Allah, ampunilah yang berdosa dan yang Amin. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, yang pertama. Yang kedua, masalah UKT BKT itu penentuannya adalah Kementerian Agama Pusat untuk 59 PTKIN. Kita hanya mengusulkan. Nah, kalau sudah ada dalam bentuk PMA dalam ujung daftar-daftar, tidak ada dari pimpinan yang berani biar satu huruf saja atau satu angka untuk diselewengkan, karena pasti ketahuan itu. Nah, karena itulah semuanya Pak Rektor, level-levelnya mulai standar 1 sampai standar 7, karena kita sudah sampai standar 7 sekarang. Dan itu pun sudah dilakukan wawancara dengan mahasiswa bersangkutan tentang kemampuan ekonomi para orang tuanya. Jadi apa lagi? Ini dari fakultas semua, universitas tinggal mereka semua memberikan data kepada para jurusan. Nah, itu. Nah, setelah itu rektor mengusulkan ke pusat, keluarlah siapa yang berani melanggar dari daftar-daftar itu. Jadi tegas sekali. Yang kedua, ini dengan adanya COVID ini lalu kita ditimpa musibah yang bersifat bukan lagi nasional tapi bersifat internasional, global. Kok disebut-sebut Kementerian Pendidikan, Ristek, aturan 2018, padahal sudah ada 2020. Mengapa keputusan rektor dikonsiderannya ada dicantumkan peraturan dari Kemendikbud? Karena Kementerian Pendidikan cuma satu, ada di sana. Di Kementerian Agama tidak ada, tetapi dengan mandat dari sana
wajib dia mencantumkan seluruh aturan-aturan, tetapi tidak boleh menerapkannya selama hal itu ada aturannya di Kementerian Agama. Seperti itu anak-anakku sekalian. Yang kedua tadi saya bingung juga. Pensyaratan dianggap sangat berat, harus dibebaskan kita dari pensyaratan. Kalau menurut wadah satu, apa yang disampaikan anak-anakku mau saya. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan kita ini adalah lembaga negeri. Bisa-bisa anak-anakku gembira tapi saya masuk penjara. Yang kedua, kepemimpinan di bawah Kementerian Agama masih vertikal. Jadi seluruh kita adalah pegawai pusat, dalam arti harus tunduk ke sana. Tidak ada otonomi kita diberikan untuk ini. Itu. Jadi karena itu saya kira anak-anakku sekalian, sebenarnya kalau anak-anakku sekalian benar dada saya ini lebih hebat, prihatin saya untuk peduli sama anak-anakku. Tetapi apa yang terjadi, tidak mampu kita berbuat apa-apa karena diatur oleh negara. Satu sen pun dipelesetkan, harus bertanggung jawab secara negara sebagai warga negara. Tetapi pada sisi lain seorang muslim pun saya yakin kalau melanggar satu sen artinya tidak mungkin akan merasakan ketenangan. Saya takut seperti itu. Saya masih percaya seperti itu. Nah karena itulah anak-anakku sekalian, aspirasi dari anak-anakku kami semua tampung, tapi anak-anakku tidak mampu mengintervensi selama bertentangan dengan aturan yang ada. Saya kira itu saja dari saya Pak Rektor, karena waktu ini terima kasih. Assalamualaikum. Saya bisa Pak, bisa. Saya Pak. Hormat. Ya. Silakan Pak Wayer Pak. Ya. Silakan Pak Wayer. Astaga. Lanjut, fokus aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja karena saya kira apa yang disampaikan oleh anak-anakku sekalian itu sudah terjawab dengan lugas oleh terutama dari Bapak Wakil Rektor Bidang 2, begitu pula Biro. Saya kira itu sudah sangat jelas. Kemudian penjelasan tambahan dari Wakil Rektor Bidang Akademik ya, yang menjelaskan tadi tentang pelaksanaan proses pembelajaran di kampus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya sangat bangga ya dengan anak-anak sekalian sudah bisa tampil di hadapan kami semua, berbicara, menyampaikan unek-uneknya. Saya kira itu satu prestasi baik. Karena memang tentu itu sangat diharapkan saudara sebagai organisatoris pengurus lembaga, tentu ini yang dicari nih, bagaimana bisa tampil di depan masyarakat nantinya setelah jadi sarjana, bisa menjadi pemimpin yang baik. Sangat berbeda, saudara yang anak sekalian, sangat berbeda aktivis itu dengan bukan aktivis di kampus ketika dia sudah jadi sarjana. Tapi sangat juga berbeda antara aktivis yang sedikit beradab dengan yang tidak beradab nanti ke depannya. Sehingga ini dua hal ini perlu diperhatikan semua, supaya tentu yang kita harapkan sebagai seorang sarjana muslim betul-betul menjadi sarjana yang sangat menitik beratkan logika berpikir dan akhlak yang mulia kapanpun dimanapun kita berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan bidang saya, itu adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. Tentu
tetap saja ada hubungannya dengan apa yang dibahas beberapa hari selama ini. Apa yang anak-anakku sekalian tuntut kepada negara sebenarnya untuk pembebasan UKT, tentu itu dilakukan bukan hanya oleh saudara-saudara semua, dan pasti pemerintah juga berusaha keras bagaimana masyarakat secara umum termasuk anak-anak mahasiswa untuk lebih diringankan. Karena kalau kalian diringankan, tentu orang tua juga diringankan. Oleh karena itu, sesuai dengan bidang saya sebelum terjadi pandemi sebenarnya, kami sudah berusaha bagaimana anak-anak mahasiswa ini bukan bantuan langsung tunai ya, tapi bagaimana mereka bisa diberikan beasiswa dari pemerintah daerahnya masing-masing. Itu datanya kami sudah punya semua, seluruh mahasiswa dari berbagai daerah itu kami sudah kumpul dan menginginkan untuk bertemu dengan beberapa pemerintah daerah ya, untuk bagaimana saudara diberikan beasiswa dari Pemdanya masing-masing. Kemarin kami sudah jalan, ini ada ada 3 kabupaten itu yang sudah bersedia memberikan bantuan secara langsung kepada anak-anak semua tanpa melihat kuliahnya di negeri atau swasta itu mereka itu pukul rata. Ada yang memberikan memang sedikit agak banyak, ada yang tidak. Dan itu kami lakukan ini untuk anak-anak mahasiswa. Ya, ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya jalan ini bukan mempergunakan uang negara. Kenapa? Karena semua BOPT seperti yang disampaikan tadi semua ditarik, termasuk biaya perjalanan dinas. Kalau saya hanya diam di sini, itu berarti tidak bisa menjalankan amanah sebagai seorang wakil rektor bidang kerjasama, sehingga kami harus pergi. Karena ya sekalipun dalam masa pandemi ya, saya sangat khawatir sebenarnya bisa kena imbas dari perjalanan itu, tapi apa boleh buat, kan itu adalah tugas. Kami harus lakukan itu. Ya, ini untuk siapa? Bukan pribadi saya. Bahkan setelah saya pulang, saya kemudian menjadi sakit. Saya akhirnya was-was juga, wah jangan sampai ini ada corona ini. Ya, tapi itu saya harus tegar bahwa ini adalah tugas. Ya, jadi itu anak-anak sekalian ya. Sehingga saya harap tentu karena ini namanya diskusi dan permintaan, tentu tidak semua apa yang diinginkan oleh anak-anak semua bisa kita berikan. Ya, bisa kita berikan. Tentu bisa jadi ya, bisa jadi. Setelah kita kaji kembali, saya tidak menjanji ya, karena ini harus bahas secara lanjut. Bisa jadi kemudian ada sedikit penambahan atau seperti apa ya, yang tadinya 10% bisa jadi meningkat menjadi 15%, menjadi 20%, kita lihat nanti. Interupsi Pak. Kita tidak tahu. Tidak usah dulu saudara interupsi. Duduk dulu. Saya lagi bicara. Ini artinya harus beradab. Tadi saudara bicara, saya tidak pernah interupsi. Ya? Tidak Pak. Ini yang saya inginkan. Saudara diam dulu. Saya menghormati saudara juga harus menghormati saya. Ya? Oke, saya kira itu ya. Jadi itu ya, karena ini waktu kita. Saya tidak tahu ya. Saya tadi keluar ini karena saya salah dulu. Saya tidak tahu siapa yang sudah bicara, tapi itulah sesuai dengan kapabilitas saya sebagai mewakili Pak Rektor. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan Warek 2. Saya bisa Pak interupsi Pak. Warek 2 kasih. Maksudnya Pak, sebentar. Tadi itu sudah disampaikan oleh teman-teman. Tidak, bukan Pak. Saya interupsi nih Pak. Interupsi. Bisa Apa Pak? itu? Nah, ini kan forum audiensi toh Pak. Iya. Forum audiensi tentang gerakan teman-teman penolakan. Teman-teman sudah paparkan data. Jadi dari pimpinan harus juga paparkan datanya kenapa 10%. Terus kita bandingkan Pak, itu di atas tadi sudah pembandingan data. Data siapa yang lebih akurat silakan dibantah. Kita kalah, oke selesai. Itu sebenarnya audiensi. Jadi kita bukan lagi yang membual Pak, kita permasalahan. Ya UKT sekarang kita bahas. Kan itu titik poin tadi. UKT 10% itu yang kita bahas. Bukan lagi persoalan iman, kepercayaan dan sebagainya. Itu UKT 10% kita tuntut.
Jadi kita kembali ke titik permasalahan tak. Teman-teman sudah paparkan data yang di atas, kami tolong paparkan data kenapa 10%, terus kita bandingkan yang mana lebih akurat. Begitu Pak. Cukup. Forum audiensi. Cukup. Oke, saya terima kasih Pak. Terima kasih saya atas forum yang disediakan ini. Ya karena teman-teman juga meremeh untuk ketemu ayahnya sampai berdarah-berdarah kepalanya Pak. Terima kasih, dan saya juga terima kasih sama rektor sebab janjinya yang ingin menindaklanjuti tindakan represif mahasiswa sampai sekarang alhamdulillah saya belum terima hasil. Sekian. Silakan Pak Rektor. Baik, saya lanjutkan, saya dipersilakan. Jadi tadi kita banyak bicara tentang apa-apa yang dibiayai oleh BOPT, kan begitu yang dijelaskan. Biaya langsung dengan tidak langsung. Kita sudah, kalau bicara data, Bang Arek 1 sudah menyampaikan data tentang perkuliahan sesuai dengan laporan yang ada dari fakultas. Kan begitu. Saya lanjut ya. Jadi bicara tentang kegiatan kelas, sudah ada tadi informasi dari Pak Walek 1 tentang proses perkuliahan. Kalau ada yang tidak merasa, ada dosen yang tidak memberikan layanan, itu masalah lain. Silakan dilaporkan. Kemudian menyangkut masalah kegiatan laboratorium, ada semua rekan-rekan yang ada di sini. Ya. Jadi anak-anak semua sudah menjadi pegangan kami. Sudah menjadi pegangan kami untuk melakukan diskusi panjang dengan para pimpinan fakultas. Ya kan begitu. Karena data yang ada ini kita akan sandingkan dengan data menyangkut masalah perkuliahan, menyangkut masalah laboratorium, menyangkut masalah ini apa namanya, kita akan sandingkan data. Baru di situ kita akan melakukan apakah masih wajar bertahan 10% atau tidak. Forum ini adalah forum di mana menerima aspirasi Anda sekalian. Dulu. Hargai pimpinan bicara deh. Forum ini adalah forum di mana dibuka untuk menerima saran-saran dan masukan Anda sekalian. Dan bukan belum saatnya untuk kita mau melakukan keputusan. Ya kan begitu. Sehingga data ini saya butuhkan. Ya kan begitu. Dan kami akan butuhkan bersama dengan saya ingin menyampaikan bahwa kalau bicara BOPT ada di sini di landasan PMA 7 2018 tidak boleh keluar. Bicara UKT sudah ada pos-pos yang dianukan. Di situ kita akan simpulkan apakah biaya UKT yang selama ini tidak terimplementasi di fakultas. Karena yang menggunakan kita di fakultas landas sekali. Tidak ada di universitas. Begitu. Rektor dalam hal ini hanya melahirkan PM nanti setelah selesai SK Rektor 491, setelah nanti berjalan pendaftaran proses verifikasi di fakultas, Rektor mengeluarkan SK penetapan atas hasil verifikasi yang ada di fakultas. Sekarang SK ini digugat oleh Anda sekalian. Oke, kita sandingkan data yang ada. Kan begitu. Saya tidak mau berjelaskan lebih jauh lagi apa isinya apa. Yang jelas hari ini, alhamdulillah, terima kasih Anda sekalian. Anda sudah menyampaikan aspirasi dengan data-data yang ada. Saatnya untuk kami akan membicarakan. Sekedar gambaran bahwa Anda tadi mengatakan bahwa ada pemwilayahan. Itu satu wilayah Mataram, Kalimantan dan Sulawesi. Itu sekedar gambaran bahwa UIN Banjarmasin itu tidak ada persentase yang diberikan kepada mahasiswanya sampai sekarang. Kemudian UIN Mataram itu 10%. Ini berdasarkan data di Pendis. Jadi bukan sekedar memberikan data. Kemudian untuk IAIN Kendari
itu juga 10% pengurangannya tanpa kota. Kemudian IAIMBONE hanya perpanjangan dan penurunan UKT, tidak ada persentase. Samarinda dia tidak memiliki persentase. Palopo 15%. Kemudian Parepare 15%. Selanjutnya Manado dia masuk di 25%. Itu. Ya, tanpa ada pemberian kota di sini dijelaskan. Stay Majene 10% dengan penambahan memberikan kota. Yang belum dijelaskan tadi masalah kota Nanggaskarya. Saya melalui forum ini saya ingin menyampaikan begini. Kota berdasarkan instruksi di kementerian, kita menggunakan provider yang selama ini yang bermitra dengan PT KAIN. Kalau untuk UIN Arabi Makassar, mitranya adalah Lintas Arta. Kebetulan Lintas Arta itu KSO-nya dengan Indosat. Itulah sehingga kemarin kerjasamanya Lentera dengan Indosat pemberian kota itu. Tetapi lagi-lagi kami sadari itu tidak efektif karena sebagian besar kita semua menggunakan Telkomsel. Maka setelah kegelisahan ini dan saran-saran yang berkembang bahwa tidak efektif, maka kita melakukan komunikasi dengan Telkomsel dengan tetap menggandeng Arta. Karena Arta, kenapa Arta ini provider? Karena dia yang mengurusi bandwidth kita selama ini. Nah, sebagian besar penggunaan bandwidth kita selama pandemi tidak tergunakan. Itulah sehingga kita tetap menggandeng Arta. Dan Arta bersedia. Setelah lama menangkan antrian panjang karena dia tidak punya KSO, maka langkah yang harus diambil adalah tripatri. UIN Arabi bermohon ke Telkomsel untuk diberikan kuota gratis kepada mahasiswa. Kemudian Arta yang akan menyelesaikan pembiayaannya ke Arta untuk kuota gratis itu. Begitu. Jadi tripatri. Nah, sekarang Pustipat melalui Lentera kita sudah siap untuk tahap pertama, karena sekarang sudah tidak ada pertemuan perkuliahan, karena baru minggu lalu ini kita selesai negosiasinya di MOU-nya itu, karena syaratnya ternyata tidak semudah itu. Maka untuk mulai bulan Juli, Agustus, September, pemberian kuota itu akan diberikan kepada yang mahasiswa yang sedang penyelesaian studi. Itu. Kemudian untuk mulai dari Agustus sampai sampai September itu pemberian kuota untuk perkuliahan. Jadi ada dua jenisnya, penyelesaian studi dan perkuliahan. Ini baru kita laksanakan. Kenapa? Karena itu tadi masalahnya Anda sekalian. Jadi dulu berjalan Indosat banyak keluhan bahwa susah lah atau apa segala macam di akses dan sebagainya. Ini adalah kan begitu. Ya, jadi inilah yang kita lakukan untuk memberikan kepada Anda sekalian. Saya rasa demikian dari saya penjelasannya, dan apa yang telah disampaikan terima kasih akan menjadi bahan untuk dilakukan langkah-langkah bersama dengan pimpinan. Baik Bapak Wakil Rektor 2, anak-anakku sekalian. Jadi kita beri kesempatan kepada Pak Rektor sebagai closing statement. Apa yang anak-anak kita sampaikan kan sudah diwakili tadi. Belum. Bisa. Ya. Sedikit sekali. Bisa Pak. Bisa. Itu kayak Andri. Semua masukannya kan sudah ada. Andri kayak Kalau sudah masukan ini satu mewakili semua. Siapa yang mewakili semua? Nah, silakan. Kasih mic itu. Kasih mic. Sebut namanya nak supaya kita tahu fakultas mana. Udah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ersal dari Fakultas Adab. Ini saya tadi mendengarkan penjelasan yang begitu berisi harapan-harapan yang kemudian diberikan kepada teman-teman, karena secara transparansi itu tidak terwujud. Satu. Nah, kenapa tidak terwujud? Karena teman-teman sudah memberikan penjelasan kenapa dia meminta gratis atau pembebasan, lantas pimpinan hanya memberikan harapan-harapan yang kita tidak tahu persis bagaimana gambarannya secara rinci, bagaimana pembagian-pembagiannya dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Sekarang begini, saya mau bertanya Pak Le, saya minta penjelasan dari pimpinan. Kira-kira ada satu fakultas yang menurut saya di antara semua fakultas ada satu jurusan yang kemudian sampai hari ini mempunyai kekeliruan, karena ada yang dimaksud ini jurusan kedokteran karena ada kuliah praktikum. Nah, kuliah praktik kedokteran kira-kira bagaimana prosesnya itu? Apakah dia berlangsung di mana? Ataukah bagaimana prosesnya? Itu yang kita sampai hari ini tidak tahu. Ini berkaitan dengan UKT, berkaitan dengan BKT, seperti apa keberlangsungan perkuliahan di kedokteran yang dibayarkan setinggi itu. Kita tahu berapa pembayarannya, dan perkuliahan prosesnya itu tidak pernah kita ketahui. Itu poin pertama, Pak. Yang kedua, kita tahu secara administrasi UI dan persoalan SSBOPTN-nya yang dijelaskan tadi WR1 bahwa kita tidak bisa berbohong soal itu. Kita harus bertanggung jawab atas itu. Data-data yang kemudian didapatkan di Pustipat sangat jelas. Itu bahasanya. Bicara tentang perkuliahan yang secara langsung bertatap muka sama mahasiswa di dalam ruangan. Jadi saya bicara tentang fasilitas. Fasilitas itu berlangsung atau tidak? Pertanyaanku itu. Kalau secara online berarti tidak, malahan mahasiswa menambah biaya. Kan begitu. Jadi data apa yang dipegang kira-kira Pustipa persoalan perkuliahan? Kalau kuliah online itu bukan. Itu masalahnya. Ini kita bicara fasilitas secara fungsional atau hanya sekedar diperbaiki saja itu fasilitas. Itu tidak diratakan teman-teman, itu intinya. Nah, makanya saya bilang di antara semua fakultas ada satu fakultas yang paling besar yang kemudian mendapatkan kerugian, itu mahasiswanya. Kedokteran paling banyak ruginya. Terus disusul orang-orang yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang ada di sains dan teknologi. Ini kita rentetan UKT yang dibicarakan. Ya, cukup sudah. Saya masih kasih dijawab itu tadi yang ditanya. Astaga. Itu dekatnya ada. Dan dipotong. Jadi begini, maksudnya saya kembalikan lagi bahwa secara administrasi itu katanya ketat dilakukan oleh pimpinan UIN Alauddin Makassar. Itu pernyataannya tadi WR1 Prof. Mardan. Jadi saya bilang kalau Pale itu ketat, sejauh ini bisa berani tidak WR1 menjelaskan fasilitas apa yang digunakan mahasiswa pada saat pandemi ini berlangsung setelah kita diliburkan. Fasilitas apa? Ini kita bicara tentang perkuliahan tatap muka. Seperti itu. Terus jelaskan kira-kira perkuliahannya kedokteran itu di mana? Karena dia ini membayarkan perkuliahannya lantas tidak pernah merasakan fasilitas yang kemudian ada di UIN Alauddin Makassar. Saya kira ada cukup nih. Ya, silakan Pak Warisatu. Ya, makasih. Pak Ersal. Satu dulu Pak. Sing adab juga. Mudah-mudahan beradab. Kita doakan supaya semua sukses selamat. Anak-anakku sekalian, yang pertama saya bahwa peraturan tentang
proses perkuliahan selama COVID ini itu sudah dikeluarkan namanya buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 1920 semester genap ini oleh secara bersama 4 menteri. Itu secara bersama 4 menteri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, menyangkut perkuliahan yang sulit dilakukan tanpa menggunakan fasilitas laboratorium itu sudah diatur di sini. Antara lain apa dibilang, metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, sementara untuk mata kuliah praktik juga dapat mungkin tetap dilakukan secara daring, namun jika tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan bagian akhir. Ditanya saya bagaimana itu dengan adanya masih zona merah di Sulawesi Selatan. Saya bilang yang penting protokol kesehatan ditegakkan dan dibatasi per hari yang ikut. Silahkan meneliti di laboratorium sesuai dengan itu. Jadi sekarang saatnya, ini sudah diatur. Apalagi yang kedua, selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk tidak dapat skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik atau vokasi serupa. Sudah jelas sekali anakku sekalian. Jadi menyangkut data tadi dari Pustipat, silakan anakku sekalian verifikasi. Ada yang tidak benar, sampaikan kami, pasti kami tegakkan. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Baik, selanjutnya Ibu Dekan Kedokteran, silakan Ibu Dokter Satira, silakan. Udah jelas tuh. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sini saja, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kepala Biro dan para dekan sekalian. Yang pertama saya mau tanyakan, apakah di ruangan ini ada anak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya Prodi Pendidikan Dokter? Mana yang Prodi Pendidikan Dokter? Tolong angkat tangan. Yang disorot adalah Prodi Pendidikan Dokter, makanya saya tanyakan sekarang adalah Prodi Pendidikan Dokter. Mana mahasiswa yang Prodi Pendidikan Dokter? Karena yang paling tahu tentang proses pendidikan di program studi pendidikan dokter adalah anak pendidikan dokter, bukan anak dari Adam. Sebentar, berikan saya kesempatan untuk bicara. Yang kedua, kami lebih mementingkan nyawa dibandingkan kompetensi untuk saat ini. Karena nyawa itu satu kali hilang tidak akan datang kembali. Jadi kami berusaha untuk melakukan suatu sistem, membuat suatu sistem agar kompetensi masih bisa tercapai, tetapi tetap menyelamatkan nyawa anak kami.
Kami tetap menjalankan program studi pendidikan dokter dengan cara daring. Semua perkuliahan memang secara daring. 1. Tetapi yang sifatnya kompetensi, mau tidak mau, memang saat ini kami tampilkan secara online. Tetapi itu akan kami undur di akhir semester. Kenapa? Karena kompetensi skill itu tidak hanya bisa dicapai hanya dengan menonton video. Seseorang baru bisa melakukan resusitasi, tindakan penyelamatan jiwa manusia kalau dia melakukan hands-on. Makanya kami mundur ke belakang sambil menunggu ini COVID bisa berlalu. Yang kedua, BHP manekin yang harganya ratusan juta itu masih tetap ada. Kita tetap pesan sesuai dengan yang harus kita anggarkan. Walaupun dia belum terpakai saat ini, tetapi tetap diadakan. Yang ketiga, dosen-dosen kami adalah program studi yang paling baru. Dosen-dosen kami itu masih sedikit yang spesialis. Kami yang spesialis 7 orang, tapi kami harus mengajarkan kompetensi spesialisasi untuk seluruh mahasiswa kami. Kami baru punya spesialis anak, interna, gizi, bedah, penyakit dalam, kemudian mata baru ada. Tetapi yang kompetensi sebanyak 15 bagian itu harus kami dapatkan dari luar. Tidak mungkin kami minta ke dosen-dosen mengajar dicicil. Tidak mungkin kami minta dokter spesialis itu mengajar sekarang, tahun depan kami bayar Anda. Kalau Anda ke dokter praktek swasta spesialis, begitu Anda selesai konsultasi, Anda diminta bayaran. Kalian pikir Anda itu uang dari mana? Dari UKT. BOPTN yang program studi pendidikan dokter sudah ditarik semua. Jadi tolong Anda jangan pernah menganggap bahwa kita tidak melakukan pembelajaran daring itu tidak maksimal. Kenapa? Yang kami melahirkan adalah dokter. Dan yang paling tahu proses pendidikan studi program studi pendidikan dokter adalah mahasiswa kedokteran. Jadi tolong bagi mereka yang tidak pernah tahu kondisinya kami, bagaimana kami menjalankan pendidikan ini, tolong jangan banyak bicara. Asik. Kalau Anda memang hargai saya masih bicara. Saya belum selesai bicara. Terima kasih banyak. Baik, anak-anak sekalian, karena itu semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ersal sudah dijawab oleh satu dengan Ibu Dokter. Sekarang masukan-masukan itu kan sudah ada. Sekarang saya persilakan Bapak Rektor untuk memberi tanggapan. Silakan. Terima kasih. Saya mau mengapresiasi pertama. Kepres. Saya mulai sampai pernyataan di sini memiliki kemampuan untuk data. Saya mau mengapresiasi yang pertama. Yang mempresentasikannya dengan baik. Dan mampu berbicara mempresentasikan ini saya apresiasi dan salut ya. Itu saya salut. Saya membandingkan diri saya di saat itu berbicara ini dan saya tadi bingung ya yang bicara tadi yang panjang siapa namanya? Ini dia. Ini tinggal menyampaikan ini bagaimana caranya supaya presenter hati-hati. Kami sangat mengenal itu belajar presentasi seperti ini. Saya perhatikan tadi tangannya ini juga itu sama sekali. Nah di depannya lagi para profesor, para rektor. Tepuk tangan dulu. Evolusi pencapaiannya sekira 50 tahun terakhir ini wajarlah kita diminati.
Saya mau apresiasi dari tim data ini. Jadi berapa tim datanya tadi? Berapa orang? Semua? 2 orang. Ya, hari ini berapa tim datanya? Ya? Oke. Nah sekarang datanya sudah di kita. Palet 2 sudah ambil, palet 3 sudah. Nah data ini yang akan kita coba lihat. Ya, kita pelajari. Kiranya tadi sambungkan dengan apa yang menjadi pemahaman kita sebagai pengambil kebijakan di kampus kita. Itu sudah pasti. Dan inilah hasil terbaik dari ODS dan tapi kita tidak bisa mengambil keputusan di sini, ya, karena ini lebih awal. Saya mengapresiasi, saya memahami tadi, memahami bahkan ada ini siapnya sampai bawa LC, tapi LC ya bisa berfungsi. Jadi mahkamah akan mengeluarkan menghabiskan waktu ya, luar biasa ini di CS. Yang kedua tadi yang saya tanggapi yang anak ini dari Arab, ya high courtnya yang tidak biasa karena seharusnya di kampus sekarang di sana. Kostar sekarang, seharusnya bisa tidak bayar kos, bisa bantu orang tua, sebelum jualan, dagang-dagang di kampus 1 juta kuliah. Dari sini jadi itulah konsekuensi. Ya, dan itu saya kira kita bisa pahami konsekuensi. Jadi sekarang kalau sebenarnya dibandingkan lebih murah jadi hidupnya sekarang mahasiswa dengan sistem danis. Apalagi kalau mau dituntut kuota itu kan ada memang, ada atau tidak ada daring. Kita mesti butuh kuota. Nah sekarang kan kebutuhan manusia ini kan bergeser, manusia sekarang bergeser. Dulu orang tua pemilih kaum kolonial, kebutuhan dan CS, kebutuhannya kan 3, sandang, pangan, papan. Nah sekarang bergeser kebutuhan dasarnya apa kebutuhan sekarang? Ya, HP, tempat cas, kuota. Nah kalau ada itu udah itu kan udah benar untuk pembicaraan. Jadi saya kira dengan situasi dialogis ini, dan saya melihatnya sebagai sesuatu yang positif, kita akan mempelajari data yang diberikan. Terima kasih kepada Demas, Universitas, yang UKM, yang tadi, terima kasih kepada ASD, terima kasih kepada tim data, tim riset yang memberikan kepada kita masukan-masukan untuk kita bisa tindakan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan semua. Dan terakhir kita kasih aplaus untuk pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Kira-kira sampai kapan kita menunggu? Paling lama kapan? Ya, kita secepatnya. Maksudnya hasil rapim dari karena kan mengingat begini Prof, ini kan pembayaran juga istilahnya sudah hampir melakukan pembayaran otomatis. Ini oke, silakan kita sudah tangkap. Mungkin ya asumsinya ekspektasi kita minggu ini kita rapi dan setelah itu kita segera menyampaikan. Oke, ya saya kira ya. Makasih banyak. Sekali lagi. Baik. Oke. Mungkin bisa kepastiannya apakah minggu ini sudah ada hasil rapimnya? Ya, baik. Edi, sekali lagi ya. Nanti kalau menyampaikan, saya minta maaf. Saya sampaikan kepada pengurus lembaga SK Dirjen 4961 itu adalah pedoman umum organisasi kemahasiswaan. Itu tidak membenarkan penyampaian aspirasi di luar organisasi intra. Anda ini lihat itu, setiap kali kita menggunakan itu pakai aliansi. Yang dikenal dalam SK Dirjen 4961 adalah DEMA, SEMA, UKM, UKK, HMJ dan sebagainya. Saya kira itu, ya. Jadi tidak bisa lagi menggunakan kalau suratnya kami sahuti itu karena memang menggunakan SK atau organisasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedikit lagi Pak.
Mungkin kalau sedikit lagi Pak, mungkin bisa didengarkan sedikit lagi terkait masalah hasil audiensi yang akan dilaksanakan nantinya. Kami di sini membawa surat pernyataan yang nantinya mungkin para pimpinan siap menandatangani bahwasanya hasil rapimnya itu akan diselesaikan minggu ini. Ada. Jemput. Ada di sini surat ke. Jemput semuanya. Saya masuk. Iya, saya masuk. Iya. Pak Pres. Tanda tangan. Matre ini bebe. Matre. Kan saya. Pindah toko kalau masuk ya. Mana matre? Kan saya. Matre. Taruh dulu dah mau masuk juga masih? Iya masuk. Itu Pak, ada materinya. Yang ku jalarin jatuh. Iya, tanda tangan. Sini nih aku foto kasih foto. Ih, live kah di Almaun? Nak kesana? Iya, Pak. Kau foto. Yoyo tanda tangan bro. Iya, supaya teman-teman juga pegang. Supaya Pak. Ya, tangguhkan SK 491 sebelum ada putusan. Ditangguhkan ini 491 sebelum ada keputusan. Ini mungkin bisa dicatat, dibaca dulu Pak. Pak, kita ini minta Pak ditandatangani supaya ada supaya teman-teman juga punya pegangan Pak. Ada pegangan Pak untuk menuntut. Karena kalau begini tadi, ya tidak ada hasil teman-teman mendapatkan Pak tadi. Supaya hasil SK nomor 91 supaya di Ya, rapi. Ya. Sampainya rapi selanjutnya. Saya kira sudah maklum tadi. Persoalan 491 yang masih ada masalahnya. Tanda tangan dulu, tanda tangan. Tanda tangan sama harus, tangguhkan. Enggak janji-janji verbal itu enggak. Ada situ. Cek. Surat pernyataannya ada tanggalnya apa? Apa? Ini ada di tanggalnya. Ini. Ada Ji. Ada. Pokoknya tanggalnya. tapi
Tanda tangan dulu. Karena kalau begini terus tidak ada kejelasan dari mahasiswa, tetap masalahnya bukan teman-teman harus punya pegangan. Sudah banyak begitu argumentasinya. Tidak. Hari ini Namun kasih masuk di tanda tangan dulu. Kalau memang murni, Kalau memang mau ya tanda tangan dulu. mahasiswa, tidak ada keberatan. Kalau jangan Pak Rektor punya komitmen. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Tanda tangan bisa Ini kalau betul-betul murni tuh. Kasih baca dulu Pak Ale. Tapi kalau memang tidak mau, baca saya. Baca dulu. begini ayo. Minta penangguh kalau tidak bisa ditandatangani ini kita Penangguhan SK. Penangguhan SK saja. Penangguhan SK. Jadi penangguhan SK 491. Adanya hasil rapim terkait datanya teman-teman. Dulu tanda tangan dulu. Yo. Dia kasih tinggi-tinggi saya itu. Kalau mau ini kau. Face to face saja dulu. Begini Pak, face to face saja dulu Dewan Mahasiswa. Ya face to face saja Pak Pres dengan Pak Rektor. Presma saja yang masuk. Presma saja. Program saja satu orang. Presma. Sama kameramennya satu orang. Presma. Sama kameramennya itu. Oke, sana dia. Oke. Di situ Mi. Mau minta penjelasan. Maksudnya begini. Teman-teman. Apakah di situ? Kenapa bukan di atas meja? Pak, tanda tangan Pak.